Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita masih dalam pembahasan surat Asy-Syams, tepatnya pada ayat ke-11 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzdzabat Tsamudu bitaghwaha." Kaum Tsamud mendustakan dikarenakan mereka melampaui batas. Kata Syekh, ini sudah kita baca pada akhir kajian kemarin, kita ulang sedikit. Ai bisababi tughyaniha wa tarafu'iha anil haqqi. Mereka mendustakan karena atau disebabkan melampaui batas dan mereka sombong, congkak terhadap kebenaran atau berpaling dari kebenaran. Wa utuwiha ala rasulihim, dan karena mereka menentang Rasul mereka, yaitu Nabi Saleh alaihi assalam. Sudah kita sampaikan, Nabi Saleh alaihi salam sebagaimana para anbiya yang lain mendakwahkan at-tauhid kepada kaum mereka, agar kaum mereka, agar manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, wa ila tsamud akhahum salihan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dan kepada kaum Tsamud kami mengutus Nabi Saleh. Seruan beliau, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku ibadahilah Allah, ma lakum min ilahin ghairu. Sekali-kali kalian tidak memiliki sembahan yang hak kecuali Allah. Namun tetap mereka tidak mau mengesahkan Allah dalam ibadah. Mereka masih menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan dalam ayat ini, dalam ayat surat Al-A'raf ayat 70-an, qad ja'akum bayyinatun mir rabbikum hadhihi naqatallahi lakum ayah fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamasuha bisu'in fayakhudakum adzabun alim. Setelah beliau
mendakwahkan, menyeru kepada tauhid, beliau mengatakan juga, ya Nabi Saleh mengatakan, qad ja'akum bayyinatun mir rabbikum, telah datang kepada kalian keterangan yang nyata dari Rabb kalian. Hadhihi naqatullah, ini adalah untanya Allah. Hadhihi naqatullah lakum ayah, yang merupakan tanda-tanda besar akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fadharuha takul fi ardillah, biarkan dia memakan dari muka bumi ini. Fadharuha takul fi ardillah wala tamasuha bisu, jangan kalian ganggu sama sekali unta tersebut. Fayakhudakum adzabun alim, kalau kalian tetap mengganggu unta tersebut, kalian akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu seruan Nabi Saleh alaihi assalam untuk kaum Tsamud, mengesahkan Allah dalam ibadah sekaligus mentaati perintah Allah, perintah beliau tidak mengganggu unta yang Allah muliakan tersebut. Namun idzim ba'atsa ashqaha, bangkitlah orang yang paling celaka dari kaum Tsamud, tidak mau sami'na wa ata'na kepada perintah Allah dan kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai ashqal qabilah, orang yang paling celaka dari kabilah kaum Tsamud, wa huwa Qudar ibnu Salif, namanya Qudar ibnu Salif. Li'akriha hina ittafaqu ala dzalik wa amaruhu fa'tamara lahu. Orang ini Qudar bin Salif, orang yang dikatakan oleh Allah paling celaka dari kaum Tsamud, karena dialah yang langsung membunuh untanya Nabi Saleh alaihi assalam dengan kesepakatan dari kaumnya. Dia yang langsung melaksanakan perintah kesepakatan kaum Tsamud tersebut untuk membunuh unta yang Allah muliakan. Padahal dalam ceritanya yang sahih, unta tersebut sangat berjasa sebenarnya bagi mereka. Mereka meminum dari susu unta tersebut. Namun mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tega membunuh unta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahum Rasulullah ay Saleh alaihissalam muhadziran. Rasulullah yaitu Nabi Saleh alaihissalam, beliau memperingatkan kaumnya tadi. Naqatallahi wa suqiyaha. Dalam ayat yang sudah kita baca surat Al-A'raf tadi, fadharuha takul fi ardillah, biarkan unta itu makan dari muka bumi ini. Atau dalam kisah dikatakan mereka minum di suatu mata air sehari, besoknya gantian dengan unta tersebut. Ini peraturan dari Nabi Saleh alaihi assalam, tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka masih kurang bersyukur. Ai ihdaru aqranaqatillah allati ja'alaha lakum ayatan azimah. Hati-hati, jangan menyembelih, bahkan jangan mengganggu untanya Allah yang Allah jadikan sebagai tanda yang besar bagi kalian. Wala tuqabilu ni'matallah alaikum bisaqi labaniha antaqiruha. Jangan kalian balas nikmat Allah atas kalian, yaitu dengan kalian meminum susu unta tersebut, namun kalian membalasnya dengan menyembelihnya atau mengganggunya. Fakadzabu nabiyahum salihan, mereka mendustakan nabi mereka, yaitu Nabi Saleh alaihi assalam. Apa akibatnya? Fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbum bidzambihim. Ketika mereka menyembelih, mereka mengganggu untanya Nabi Saleh tersebut, Allah
binasakan mereka semuanya dengan sebab dosa mereka. Ini adalah sunnatullah al-kauniyah. Ya, setiap kaum yang mendustakan Rasulnya, tidak mau sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasulnya, azab akan turun. Ya, ini juga peringatan bagi umat Islam. Ini bukan hanya berlaku untuk umat-umat sebelum umat Islam, namun juga berlaku bagi umat Islam. Allah kisahkan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh dalam kisah mereka ada ibrah, ada pelajaran bagi orang yang mau berpikir. Artinya hati-hati kalau umat Islam mendustakan nabinya, tidak mau membenarkan sabda Rasulnya, tidak mau mendengar dan taat kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, azab akan datang. Dan ayat-ayat hadis-hadis tentang ini sangat banyak. Allah berfirman, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah menimpa kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan, musibah, balak, malapetaka di lautan dan di daratan karena sebab tangan-tangan atau dosa-dosa manusia. Allah menimpakan sebagian dari akibat dari dosa tersebut, la'allahum yarji'un. Hikmahnya agar mereka kembali ke jalan Allah, terutama kembali kepada at-tauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul SAW mengatakan, idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullah bi'iqabin min indihi. Apabila telah nampak, apabila telah merajalela, bergentayangan maksiat di tengah umatku, Allah akan meratakan azabnya kepada mereka semuanya. Kata ulama, maksiat saja bisa menyebabkan musibah, balak, malapetaka dengan berbagai macam bentuknya, apalagi syirik kepada Allah yang merupakan maksiat yang paling maksiat, dosa yang paling besar, yang merupakan kezaliman yang paling zalim. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Ijtanibus sab'al mubiqat. Tinggalkanlah, jauhkanlah diri kalian dari 7 hal yang membinasakan. Yang pertama kali Rasul sebut al-isyraku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi azab yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Saleh alaihissalam ini sekali lagi bukan hanya untuk mereka dan yang sebelum umat Islam, namun juga kepada orang-orang yang mengingkari nabinya, yang mendustakan nabinya, yang tidak mau mengesahkan Allah dalam al-ibadah. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim ay dammara alaihim, Allah binasakan mereka. Padahal mereka kaum yang sangat kokoh. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Seperti yang sudah kita lewati pelajaran dari surat Al-Fajr. Dan kaum Tsamud, bagaimana mereka bisa membuat rumah dari batu-batuan, mengukir gunung untuk dibuat rumah, kuat dan perkasa. Namun Allah ala kulli syai'in qadir. Allah sangat mudah untuk menimpakan musibah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Fadamdam alaihim ay dammara alaihim. Allah hancurkan, binasakan mereka. Wa ammahum biiqabihim. Allah meratakan azabnya. Wa amma biiqabihim. Padahal yang membunuh satu orang, tapi semuanya kena azab Allah. Yang pertama dikarenakan mereka juga ikut andil dalam menyepakati pembunuhan unta tersebut, dan mereka pun ridha dengan pembunuhan unta tersebut. Maka yang ridha, yang ikut usul juga diratakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka semuanya. Wa arsala alaihimus sayhata min fawqihim. Apa azab kaum Tsamud? Allah mengirim suara yang keras dari atas mereka. Warrajfata min tahtihim, dan gempa dari
bawah mereka. Atas bawah Allah turunkan al-azab. Allah ala kulli syai'in qadir. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Ankabut tentang as-sayha. Fakullan akhadna bidzambihi. Setiap manusia kami azab dengan sebab dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka ada yang kami hujani dengan hujan batu. Seperti kaum Nabi Lut, pelaku homoseksual. Allah hujani mereka dengan batu. Wa amton alim hijaratan. Kemudian wa minhum man akhadathu sayha. Dan di antara mereka ada yang kami adab dengan suara yang sangat mengerikan, yang sangat dahsyat. Wa minhum man khasafna bil ardh. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan di dalam bumi. Wa minhum man aghraqna. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan di lautan. Wa ma kana Allah liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan kata-kata, tidaklah Allah berbuat zalim kepada mereka, namun merekalah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Maka sekali lagi, setiap muslim muslimah harus banyak introspeksi, harus banyak-banyak menyadari tidaklah musibah menimpa manusia kecuali karena sebab dosa-dosa mereka. Wa arsala alaihim as-sayha, dari atas Allah utus, Allah kirim suara yang mengerikan, yang sangat dahsyat, yang membinasakan mereka. Ini juga dalam surat Al-A'raf tentang Ar-Rajfah, Allah adab dengan gempa. Surat Al-A'raf ayat yang ke 77 dan 78. Ini tadi yang kisah sudah kita sampaikan, dakwah Nabi Saleh. Fa'aqarun naqata wa atau an amri rabbihim. Mereka membunuh unta tersebut, wa atau an amri rabbihim. Mereka berpaling, tidak mau melaksanakan perintah Rabb mereka. Wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Bahkan mereka menantang Nabi Saleh, datangkan kepada kami ancamanmu. Jika engkau betul-betul utusan Allah. Maka fa'akhadathumur rajfatu. Maka mereka pun diazab dengan gempa. Di negeri kita gempa sudah berulang-ulang kali. Maka ini sebetulnya peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama mengingatkan adanya gempa bumi yang kecil maupun yang besar, ini bukan sekedar gejala alam demikian saja, adanya pergeseran lempengan bumi. Namun lebih dari itu, seorang muslim muslimah harus mengambil ibrah. Itu semuanya peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di negeri kita luar biasa, segala bentuk maksiat, segala bentuk dosa, kesyirikan dan semisal dengannya banyak menyebar di mana-mana. Muslimnya banyak, namun berapa dari mereka yang mau mengamalkan Islam ala Rasulullah SAW, yang mengamalkan tauhid dan sunnah Rasulullah SAW? Maka hati-hati. Kaum Tsamud, Allah katakan fa'akhadathumur rajfah. Allah timpakan kepada mereka gempa. Fa'asbahu fi darihim jathimin. Maka mereka pun mati bergelimpangan pada pagi hari di rumah-rumah mereka. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan sekali lagi, Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Namun hamba-hamba itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Contohnya masyarakat tadi, Allah memberikan banyak rezeki kepada mereka, memberikan banyak kenikmatan kepada mereka, namun kenapa mereka masih menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersembahkan binatang ternak, entah ayam, entah kambing, sapi, kerbau, untuk dipersembahkan kepada jin-jin, tempat-tempat keramat. Naudzubillah min dzalik. Ingat sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Turun azab Allah bagi yang tadi menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Syekh, fa'asbahu jathimin ala rukabihim. Ini dalilnya tadi surat
Al-A'raf ya, ayat ke-77 dan 78. La tajidu minhum da'iyan wala mujibah. Tidak tersisa satu pun dari mereka, baik yang menyeru kepada pembunuhan tadi ataupun yang membunuhnya. Semuanya Allah ratakan. Sebagaimana firman-Nya, fasawwaha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Kami ratakan semuanya, sawwa bainahum fil uqubah. Diratakan semuanya dengan al-azab tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang terakhir dari surat Asy-Syams, wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak takut akibat dari menurunkan azab tersebut. Ai tabi'ataha wa kaifa yakhafu man huwa qahirun la yakhruj an qahrihi wa tasarrufihi makhluqun. Bagaimana Allah akan takut sedangkan Dia yang maha kuasa tidaklah keluar dari kekuasaannya sesuatu pun dari makhluknya. Ini tafsir jumhur ulama. Ada penafsiran yang lain dari ulama yang lain. Kata-kata wala yakhafu ini kembali kepada al-aqir yang membunuh unta tersebut. Dia tidak takut akibat dari apa? Membunuh unta tersebut. Namun jumhur mufassirin mengatakan wala yakhafu ini kembali kepada Allah. Allah tidak takut akibat dari meratakan azabnya kepada kaum Tsamud. Allah ala kulli syai'in qadir. Al-Hakim fi kulli ma qada wa syar'ihi. Dia Allah maha bijak, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya yang memang menyekutukannya dengan selainnya, yang menentang perintahnya dan perintah Rasulnya Allah azab. Namun yang tidak demikian tidak akan Allah azab. Ini akhir dari surat Asy-Syams. Bismillah. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Langsung kita lanjutkan tafsir surat Al-Lail. Wa hiya makkiyatun. Surat Lail, surat Makkiyah sebagaimana sebelum-sebelumnya, yaitu surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasul ke kota Al-Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha. Demi malam apabila menutupi. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila nampak terang benderang. Wa ma khalaqaz dzakara wal unsa, dan demi yang menciptakan laki dan perempuan. Nanti akan ada tafsir yang lainnya juga. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya amal perbuatan kalian itu berbeda-beda, beraneka ragam. Kita baca dulu tafsir dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Hada qasamun minallah bizaman alladzi taqa'u fihi af'alul ibad ala tafawuti ahwalihim. Ini adalah sumpah dari Allah. Sumpah Allah dengan waktu-waktu malam yang di dalamnya terdapat perbuatan hamba-hamba Allah dengan berbagai macam keadaan mereka. Mengingatkan kembali dan terus akan kita ingatkan, Allah bersumpah dengan apa saja yang Dia kehendaki. Allah terkadang bersumpah dengan makhluknya, terkadang Allah bersumpah dengan dirinya. Allah fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Adapun hamba Allah, adapun manusia, adapun seorang muslim dan muslimah tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Sebagaimana kata Rasul, man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Barang siapa yang mau bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Kalau tidak bisa, hendaklah dia diam. Dan Rasul mengatakan, man halafa bighairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Meskipun para ulama memperinci ada dua hukum syirik tersebut, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar kalau dia meyakini
yang dijadikan sumpah bisa mendatangkan manfaat dan madarat dengan sendirinya. Misalnya dia mengatakan demi Muhammad, demi Nabi Muhammad, dan dia meyakini Nabi Muhammad bisa mendatangkan manfaat dan madarat dengan sendirinya, maka ini jatuh ke dalam syirkul akbar. Karena Rasul SAW manusia biasa, tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Sebagaimana firman Allah, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada beliau untuk beliau mengikrarkan, Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa masya Allah. Katakan wahai Nabi Muhammad, aku Nabi Muhammad tidak bisa memiliki mendatangkan manfaat dan madarat untuk diriku sendiri kecuali dengan seizin dari Allah. Ini perintah Allah agar Nabi Muhammad mengikrarkan beliau tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat untuk diri beliau sendiri, apalagi untuk yang lainnya. Makanya Rasul SAW ketika di perang Uhud terluka berlumuran darah, demikian pula di Taif, manusia biasa, bukan sesembahan, bukan yang mengatur alam semesta, tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Kalau orang itu mengatakan demi Nabi dan dalam hatinya meyakini Nabi Muhammad bisa mendatangkan manfaat dan madarat, ini hukumnya syirku al-akbar. Adapun sekedar dia bersumpah tanpa keyakinan tersebut, atau ikut-ikutan orang, atau ikut-ikutan sebagian manusia dengan dia mengatakan demi Nabi, maka ini jatuhnya asyirku al-asghar. Sekali lagi, intinya haram bagi siapapun bersumpah dengan selain nama Allah, meskipun dengan Nabi Muhammad, meskipun digandeng demi Allah dan demi Rasul. Coba kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasul, ketika Rasul bersumpah tidak pernah bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dengan para sahabat Rasul SAW. Jangan jelas Rasul mengatakan man kana halifan falyahlif billah, man halafa bighairillahi faqad asyraka. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat Rasul yang mulia, beliau mengatakan li'an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairillahi shadiqan. Aku lebih suka bersumpah dengan nama Allah meskipun berdusta daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah meskipun jujur. Dua-duanya jelek, namun yang satu paling jelek, yaitu syirik kepada Allah. Kata beliau sekali lagi, lebih baik aku bersumpah dengan nama Allah meskipun dusta. Ini dosa, jelek. Bukan beliau membolehkan, tidak. Namun pilihan. Dua-duanya ini jelek, mana yang paling ringan jeleknya? Mana yang paling ringan dosanya? Yaitu maksiat dibandingkan dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik aku bersumpah dengan menyebut nama Allah meskipun dusta daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah meskipun jujur. Sekali lagi, dosa syirik lebih besar daripada sekedar maksiat tadi. Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, tinggalkan bersumpah dengan selain nama Allah. Cukup katakan demi Allah, demi Ar-Rahman Ar-Rahim, demi Rabbnya langit dan bumi, demi Rabbnya Ka'bah, dan seterusnya. Kemudian sudah kita sampaikan, redaksi sumpah dalam Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab terdiri dari berapa bagian? 3. Yang pertama, adatul qasam atau huruf qasam. Di sini sama dengan sebelumnya, waw. Kemudian al-muqsam bihi yang dijadikan sumpah. Dan biasanya setelah adatul qasam biasanya di kasrah, wal laili wal fajri wasyamsi, dan seterusnya. Wal laili idza yaksha, wal laili itu yang dijadikan sumpah. Demikian pula wan nahar an-nahar wa ma khalaqa dzakara wal unsa. Kemudian bagian yang intinya inna sa'yakum lasyata. Itu inti sumpah Allah dalam surat Al-Lail. Intinya kata Syekh yang pertama, hadza qasamun minallah bizaman. Allah bersumpah dengan waktu. Di sini waktu malam. Yang mana di situ terdapat banyak perbuatan hamba dengan beraneka ragamnya.
ada yang berbuat ketaatan, seperti orang yang bangun malam sholat tahajud, sholatul lail, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama. Lambung-lambung orang beriman jauh dari tempat tidur mereka. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan penuh rasa harap, rasa takut. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'imah yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbi. Apakah sama orang yang berdiri di kala malam hari, dia takut akhirat dan mengharap rahmat Allah. Ini yang amal yang baik. Ada di antara manusia yang beramal seperti ini. Sebagaimana juga kata Rasul dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan afsus salam wa at'imut ta'am wasilu al-arham wasallu bil-laili wan nasuniyah tadkhul jannata bisalam. Tebarkanlah ucapan assalam dan berilah makan terutama kepada fuqara wal masakin, sambunglah tali silaturahim dan salatlah di kala malam hari. Ketika manusia dalam keadaan tidur atau terlalap tidur, maka kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya kelak. Ini amal yang baik di kala malam. Banyak orang yang beramal yang baik, berdoa, munajat kepada Allah, terutama sepertiga malam terakhir, yang mana Rasul mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya hina yabqa thulutsu al-lailil akhir. Allah Rabb kita turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir seraya berfirman, man yad'uni fa'astajibala. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Man yastaghfir fa'aghfirullah. Barang siapa beristighfar, mohon ampun kepadaku, akan ampuni. Barang siapa mohon kepadaku, aku akan apa? Memberinya. Dan ciri orang bertakwa sebagaimana kata Allah, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Ini diantara amalan hamba yang dilakukan billail. Ada waktu ketika manusia beramal as-saleh. Namun di waktu itu juga ada manusia yang beramal apa? At-toleh. Dukun bermunajat kepada jin-jinnya, kepada Rabbnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada maling yang apa? Mencuri di kala malam hari, begal, perampok. Demikian pula ada ahli maksiat, dugem di diskotik, di tempat-tempat naudzubillah min dalik. Ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala walaili idza yaksha. Malam tempat waktu di mana manusia banyak beramal, entah yang saleh ataupun yang toleh. Kemudian kata Syekh, faqala walaili idza yaksha ayya ummul khalqa bi dhalamihi. Demi malam apabila telah menutupi jagat raya. Ini sudah kita jelaskan mulai dari awal juz ammah dalam firman Allah apa? Surat apa? An-Naba wa ja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian yang menutupi jagat raya ini. Dan sudah kita sampaikan luar biasa bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sore hari masih terang benderang, tiba-tiba apa? Gelap. Kemana perginya terang benderang itu? Kemana perginya hitam kelam ini dikala pagi hari? Ini sekali lagi menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fayaskun kullun ila ma'wa wa maskanihi. Semuanya apa? Pulang ke tempat tinggalnya masing-masing. Bukan hanya manusia, binatang juga apa? Demikian. Burung-burung yang terbang mulai pagi sampai sore, malam hari apa? Pulang ke tempat tinggalnya, kesangkarnya, sebagaimana kata Rasulullah, lau tawakkaltum 'alallah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdu khimasan wa yaruhu bitanan. Seandainya kalian mau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung yang pagi hari dia pergi dalam keadaan lapar, malam hari pulang ke tempatnya dalam keadaan apa? Kenyang. Ini sekali lagi waktu malam Allah jadikan sebagai nikmat bagi hamba-hambanya. Mau dijadikan 24 jam siang terus? Ini sekali lagi ini rahmat Allah. Kalau kita mau merenungkan, ini ada rahmat Allah, nikmat Allah kepada hamba-hambanya untuk beristirahat selama apa? Setelah beraktivitas mulai pagi sampai sore hari. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
fayaskun kullun ila ma'wa waskanihi wa yastarihul ibad minal jadi wa ta'ab, agar hamba itu istirahat dari apa? Capek lelah dikala siang hari bekerja ataupun belajar. Ini nikmat dari Allah yang wajib untuk apa? Disyukuri. Ya, diantaranya dengan menyerahkan semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila telah nampak terang benderang lil khalqi. Ya, ini sudah kita sampaikan juga. Allah berfirman dalam surat An-Naba, wa ja'alna nahara ma'asa, dan kami jadikan siang untuk manusia mencari mata pencaharian. Ini sekali lagi luar biasa nikmat Allah atas hamba-hambanya. Fastadha'u binurihi, mereka pun apa? Melakukan segala aktivitas mereka dengan terang benderang. Dan sudah kita lewati bagaimana seandainya terus malam, ya, berapa listrik yang harus dikeluarkan. Wallahu ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertanyaan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.